Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pastikan Ananda sudah mandi, sarapan, murojaah, dan sholat duha. Lalu persiapkan alat tulis dan buku pelajarannya, dan mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik PPKN tema 5A subtema 1 organ gerak hewan berdasarkan KD 3.1 dengan materi pokok yang pertama sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, dan yang kedua perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, Ananda mampu menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila dan memberikan contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu lambang negara kita? Ya, benar. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut terdapat juga 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila. Kelima sila tersebut yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Makna nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Yang kedua, selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Selanjutnya, yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kedua, bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Yang ketiga, di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Sampai sini, apakah Ananda sudah paham? Selanjutnya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, toleransi dalam menjalankan ibadah. Dan yang keempat, bekerja sama antar pemeluk agama. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama. Yang kedua, tidak membedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, bersikap sopan kepada orang tua. Selanjutnya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia dan menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Yang keempat, berteman tidak membedakan suku dan agama. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Dan yang keenam, mempelajari kesenian dari daerah lain. Selanjutnya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, diskusi atau kerja kelompok. Yang ketiga, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang keempat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Selanjutnya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kedua, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, tidak boros dan suka menabung. Selanjutnya, contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu bermalas-malasan, membantah orang tua, dan berbohong. Di lingkungan sekolah, yaitu memilih-milih teman dan mengejek teman. Di lingkungan masyarakat, yaitu mencuri, suka pamer, dan melakukan kekerasan. Nah, itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sampai sini semoga Ananda sudah paham ya, Nak. Selanjutnya, contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan budaya gotong royong dan juga musyawarah, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak.
Selanjutnya, untuk kesimpulan materi hari ini, yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila pertama yaitu taat beribadah, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, saling membantu antar sesama, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan sila ketiga, menjaga ketertiban, gotong royong, cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila keempat, musyawarah, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengambil keputusan bersama dengan mufakat. Yang kelima, sikap yang sesuai dengan sila kelima, sikap adil terhadap sesama, menghargai hak orang lain, suka bekerja keras, dan rajin menabung. 6. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, membantah orang tua, memilih-milih teman, dan melakukan kekerasan. Tugas untuk mengukur kemampuan Ananda, silakan mengerjakan soal halaman 17-18 di buku latihan. Menuliskan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila pertama sampai kelima. Dikumpulkan paling lambat jam 5 sore. Selamat mengerjakan soli dan solihah. Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru mengingatkan untuk menjaga sholat 5 waktu, mengaji, murojaah, dan membantu kedua orang tua di rumah. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.